Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim dimanapun berada. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi ini Allah mempertemukan kita di dalam kajian rutin kita bersama dengan kajian Komering Surabaya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita pelajari mengantarkan dan menghasilkan kekhusyuan pada hati kita, sehingga diharapkan melalui ilmu yang kita pelajari, melalui ilmu yang kita dapatkan, hati kita menjadi hidup, hati kita semakin ma'rifah kepada Allah, semakin jadi semakin mengkhusukkan hati kita, semakin mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin akan membawa ketenangan kepada jiwa. Pemirsa sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita akan membahas sebuah materi yang kami kasih judul "Akankah kita bertemu kembali?". Materi ini saya tulis berdasarkan beberapa peristiwa yang kami alami berkaitan dengan banyaknya kelemahan dan kesalahan yang tanpa kita sadari. Suatu ketika ada seorang ikhwan kita
sakit opname di rumah sakit, kemudian teman-teman berkumpul untuk merencanakan ziarah melihat kondisinya. Sebagian teman mengatakan sekarang saja kita berangkat ke sana mumpung kita longgar. Yang satu mengatakan nanti saja setelah zuhur lebih longgar lagi. Nah, subhanallah, ketika kami sedang santai berbincang menanti waktu zuhur itu, tiba-tiba kita dikejutkan dengan suatu kabar bahwa ikhwan kita yang akan kita jenguk di rumah sakit meninggal dunia. Spontan sebagian teman, kenapa tidak mulai tadi kita jenguk? Demikian pula peristiwa-peristiwa yang lain, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga pernah mendapatkan hal yang sama ini. Nah, ini sebuah nasihat bagi kita semuanya. Ini pelajaran bagi kita semuanya. Dan ini sebuah ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita ini. Kalimat yang saya tulis akankah kita bertemu kembali ini menunjukkan bahwa waktu yang akan datang itu bukan milik kita. Waktu yang akan datang bukan lagi bagian kita. Belum tentu itu bagian dari diri kita. Nah, oleh karena itu saya ingin lebih meringkaskan. Ini berkaitan kita dengan beribadah di bulan Ramadan, yang hari ini orang menemukan Ramadan. Tentu di dalam kaum muslimin, dan kita ada di dalamnya, antara satu orang dengan orang yang lain tidak sama bagaimana mereka memperlakukan Ramadan ini. Yang satu dengan yang lain tidak sama. Yang lain, mungkin yang sebagian yang satu memanfaatkan Ramadan ini momen termulia untuk melakukan amal-amal soleh, karena mereka tahu bahwa Ramadan adalah bulan terbaik, bulan termulia dari bulan-bulan yang ada. Ibadah di bulan Ramadan adalah ibadah terbaik. Sedekah di bulan Ramadan sedekah terbaik. Salat di bulan Ramadan salat terbaik. Kenapa? Sebagaimana disebutkan oleh Nabi bahwa amal itu dilipat gandakan pahalanya. Amal memiliki keutamaan itu dikarenakan ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, amal yang utama itu karena tempat. Seperti orang sholat di masjid-masjid. Tentu masjid yang satu dengan masjid yang lain tidak sama keutamaannya. Masjid yang paling utama ada 3 masjid, selainnya sama. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kalau kita sholat di sana, maka sholat kita menjadi sholat yang paling utama karena tempatnya. Ya, kita sholat di masjid yang lain, apapun bentuk masjidnya, tidak akan ada perbedaan. Begitu kita masuk Masjidil Haram, atau kita masuk Masjid Nabawi, atau masuk Masjidil Aqsa, sudah beda lagi nilai keutamaannya. Begitu pula ketika berdoa di tempat yang namanya Arafah di bulan haji. Kapan Arafah, tempat yang namanya wukuf, orang berkumpul di sana, berdiam diri di sana, menjadi waktu yang istimewa itu pada hari Arafah, dan ketetamannya setelah zuhur, mulai masuk zuhur sampai menjelang maghrib. Jadi kalau dihitung ada 6 jam istimewanya Arafah. Maka saya ingatkan kepada ibu-ibu yang pernah melaksanakan ibadah haji,
pada waktu itu diapakan Arafah ini. Bagi teman-teman yang sudah memahami, Masya Allah, kita dapat nasihat dari seorang ulama. Kita melakukan ibadah haji ini ibadah yang paling luar biasa. Segala semuanya dikeluarkan, lisannya, hartanya, tenaganya, waktunya, hatinya. Puncaknya Arafah. Puncaknya Arafah. Dan Arafah itu tidak sepenuh hari, mulai pagi sampai enggak. Ketika zuhur, begitu masuk waktu zuhur, itu dimulai Arafah sampai matahari akan terbenam. Itu yang istimewa Arafah. Sehingga kami wasiatkan ke teman-teman kajian, ke teman-teman pengaji haji pada waktu itu, kita menanti haji selama 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Kita menunggu haji untuk 6 jam ini, karena puncaknya haji Arafah. Perjalanan kita tempuh antara 9 sampai 10 jam kita menempuh demi 6 jam ini, demi Arafah. Biaya yang kita keluarkan antara 30 sampai 40 juta. Itu yang reguler, belum yang ratusan juta bagi yang plus. Itu hanya untuk 6 jam Arafah. Begitu kita sampai di sana dengan perjuangan yang luar biasa, menunggu 7 tahun, menunggu 9 tahun, perjalanan 10 jam, kita tinggalkan tanah air, kita tinggalkan semua pekerjaan dan usaha ikhtiar kita, ditinggalkan semua, berpisah dengan keluarga, hujan tangis kita berpisah untuk haji, puncaknya Arafah. Begitu kita masuk Arafah, apa yang kita lakukan? 6 jam waktunya. Dari 7 tahun penantian, 40 juta biaya, 10 jam perjalanan, berpisah dengan keluarga yang penuh dengan kesedihan dan berat hati untuk Arafah. Begitu kita masuk Arafah, kita apakan Arafah ini? Kita jadikan apa Arafah ini? Begitu pula Ramadan ini, Ibu. Begitu pula Ramadan ini. 1 tahun ada 12 bulan. 12 bulan itu bulan yang paling utama Ramadan. Sehingga ibadah di bulan-bulan 11 bulan ini biasa. Nanti tergantung jenis ibadahnya. Ya. Jadi yang kedua adalah amal utama itu karena waktu. Maaf ya, yang pertama tadi amal utama itu karena tempat, yang kedua karena waktu. Amal diutamakan karena waktu. Maka waktu yang paling utama melakukan ibadah adalah Ramadan. Dan sekarang Allah takdirkan kita berada di bulan yang paling mulia dari bulan-bulan yang lainnya. Dalam 1 tahun termulia di bulan hari ini. Hari ini 24 jam penuh, semuanya adalah waktu yang istimewa untuk beribadah. Persoalannya, kita apakan Ramadan ini? Ya, orang sebagian yang sudah mengerti tentang ilmu dan keutamaannya, dan di hatinya haus untuk mendapatkan keutamaan, maka mereka tidak menyia-nyiakan waktu yang istimewa. Ada yang memenuhi waktunya dengan tilawatil Quran. Ya. Makanya sebagian pondok pesantren menganjurkan santrinya itu karena kecintaan. Ingin para santrinya mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala, menjadi orang yang dimuliakan Allah dengan kemuliaan bulan ini. Ada pula yang menggebu dalam beribadah dengan bersedekah, sehingga ada yang booking dari awal Ramadan, sudah mengasih jatah orang-orang miskin 1 karung beras untuk 1 bulan. Sehingga tidak ada 1 hari pun kecuali dia kasih makan orang miskin ini. Ya, saya tidak tahu pemirsa kemarin sudah sempat booking enggak ini. Booking ini beberapa orang miskin, keluarga orang miskin, yang soleh terutama. Karena yang dicari nanti puasanya ini, sholatnya, tarawihnya, itikafnya, baca Qur'annya. Ya, ada pula yang memenuhi waktunya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ketika
seseorang memahami ibadah itu sebuah kebutuhan, maka tidak ada rasa capek, tidak rasa bosan, itu tidak ada lagi. Yang ada adalah kecintaan. Kenapa? Ini kebutuhan. Seperti kita kalau guyonan, kita tidak pernah bosan pegang uang. Enggak pernah kita bosan, selalu terus diterima, ada ngasih lagi, terima lagi, ada yang ngasih lagi, terima lagi. Kenapa? Karena itu kebutuhan. Sehingga ketika orang sudah memandang ibadah itu kebutuhan, maka orang tidak pernah capek dan tidak pernah bosan. Apalagi kalau dinisbatkan untuk mengantarkan kepada kemuliaan dan keselamatan. Nah, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melampaui hampir separuh. Ini separuh kita insya Allah hari ini dari Ramadan ini. Masya Allah. Tanpa sudah dirasakan tinggal separuh lagi, tinggal 15 hari. Istimewanya hari-hari ini 15 hari lagi ini paling istimewa dari setahun yang akan datang. 15 hari ini adalah waktu yang termahal dari waktu yang akan datang. 15 hari yang akan datang pun kita belum tahu apakah usia kita sampai pada Idul Fitri atau tidak. Subhanallah, ayyuhal ikhwah. Jika hari ini kita santai-santai, baca Quran kita sangat santai, sedekah sangat santai, kebaikan sangat santai, dengan berharap insya Allah tahun depan saya akan perbagus. Persoalannya, akankah kita akan berjumpa dengan Ramadan di tahun akan datang ini? Akankah kita akan bertemu kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang? Inilah yang akan menentukan orang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ketika orang memahami tentang hakikat daripada kehidupan ini. Oleh karena itu, untuk membahas materi ini, mari kita mulai dengan mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 31 ayat 34 di bagian menjelang akhir. Di bagian kalimat menjelang akhir itu ada kalimat wa ma tadri nafsun madza taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Allah Subhanahu wa taala menegaskan tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang akan dia usahakan untuk hari esok. Masya Allah. Artinya apa? Artinya bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Ya, apa yang akan terjadi? Bahkan ayyuhal ikhwah, bukan menunggu satu hari berikutnya, 1 jam yang akan datang kita akan menjadi apa itu nggak ada yang tahu. Saya pernah mengalami perjalanan menuju rumah ibu bersama keluarga. Ya, 10 menit lagi kita akan nyampe rumah. Ya, 10 menit lagi akan nyampe rumah. Putra kami nanya, "Bi, masih lama?" "Enggak, sebentar lagi udah nyampe kita." Subhanallah. Ternyata dari tempat saya bicara itu nggak sampai 1 menit ke depan saya akan terjadi kecelakaan. Jadi ada lubang besar di tengah jalan itu yang tidak bisa kita hindari. Akhirnya kita masuk lubang dan kami terpecah belah. Ya, perpencar, kita terpental kemana-mana. 1 menit yang akan datang akan terjadi kesalahan. Kita nggak tahu. Bagaimana kita membayangkan esok hari, seminggu yang akan datang, sebulan yang akan datang, 1 tahun yang akan datang, 1 menit yang akan datang dalam perjalanan kita pun tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Masya Allah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, surat 31 ayat 34 ini, ya, wa ma tadri nafsun bi ayyi madza taksibu ghadan,
bahwa tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dia usahakan esok. Artinya nggak ngerti apa yang akan terjadi, masalah apa yang akan menimpanya, itu nggak ada yang mengerti. Maka ayat ini memberikan peringatan kepada kita semuanya. Ayat ini memberi nasihat kepada kita bahwa seseorang tidak ada yang mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi pada dirinya esok hari. Apakah dia masih menjumpai hari itu, mendapatkan hari itu? Apakah dia masih mendapatkan kesempatan lagi, atau besok sudah bukan waktu milik kita? Besok bukan waktu milik kita. Kita tidak tahu. Nah, salah satu kelemahan kita, dan ini merupakan kesalahan yang terus berulang, adalah kita senang menunda-nunda kebaikan untuk dikerjakan di waktu yang akan datang, yang menurut kita waktunya lebih tepat. Berapa kali kita sering menunda untuk melakukan kebaikan di waktu sore. Kita tunda besok pagi saja. Kenapa? Besok kelihatannya lebih tepat. Begitu kita punya peluang untuk melakukan amal soleh di waktu pagi, kita tunda waktu siang. Kenapa? Menurut kita siang lebih tepat. Menurut kita siang lebih tepat, kelihatannya kok longgar. Waktunya agak longgar, waktunya nggak sibuk, waktunya tidak padat. Kita tunda siang. Ini seakan-akan alami. Ini seakan-akan sudah masyhur di kalangan kita ini. Ini sebuah kelemahan. Dan ini merupakan bagian dari kesalahan walaupun tidak mutlak. Ya. Ini bagian dari sebuah kesalahan walaupun tidak mutlak. Kenapa kita katakan sebagai bentuk kelemahan dan kesalahan? Karena kita dengan adanya menunda waktu, saya ulangi, dengan adanya kita tunda waktu yang mestinya kita hari ini bisa laksanakan, kita tunda 1 hari, kita tunda 2 hari, bahkan ditunda 1 minggu. Itu seakan-akan kita memberi jaminan kita masih hidup hari itu. Seakan-akan besok itu kita masih hidup. Seakan-akan 1 minggu yang akan datang kita masih hidup. Seakan-akan demikian. Masya Allah. Ini sebuah kelemahan. Ini sebuah kelemahan. Maka seperti hari ini, seperti bulan ini, ya, kita berada di bulan termulia. Kita berada di bulan yang paling mulia dari bulan-bulan yang ada ini. Amal hari ini adalah amal yang paling utama apapun bentuknya, terutama tilawatil Quran, sedekah, dan zikir. Ini terutama amal-amal yang paling utama. Ya, jadi amal hari ini adalah amal yang terbaik untuk dikerjakan. Ibadah hari ini adalah ibadah yang terbaik untuk diamalkan. Namun tidak semua orang mau memanfaatkan waktu hari ini. Ada sebagian berkata, mudah-mudahan Ramadan tahun depan saya bisa lebih baik. Mudah-mudahan Ramadan tahun depan. Seakan-akan kita meyakini Ramadan akan datang itu kita masih hidup. Subhanallah, subhanallah, tanpa sadar ayo ikhwan. Maka barang siapa pun yang mungkin kita sudah mempunyai kebiasaan demikian, mari kita simak apa yang telah dituturkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya. Ya, untuk mengobati kelemahan ini, untuk memperbaiki kesalahan ini, mari kita simak apa yang dituturkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun ya fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kalian di dunia itu seperti orang asing, au abiru sabil. Ya,
atau seperti orang yang sedang melakukan perjalanan. Nah, di dalam hadis ini Nabi memerintahkan kepada kita untuk memposisikan diri dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Nabi menganjurkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk memposisikan diri di dunia ini sebagai orang yang merantau di negeri orang. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi memerintahkan kita untuk memposisikan diri sebagai orang yang sedang melakukan perjalanan. Subhanallah, ternyata dari dua posisi ini, posisi sebagai perantau di negeri orang, perantau itu jadi orang asing di negeri asing. Yang kedua, posisi sebagai musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan. Ini memiliki konsekuensi yang sangat besar sekali. Nah, ketika mengomentari sabda Nabi SAW tersebut, berkata sahabat Ibnu Umar, apa kata beliau? Idza amsayta fala tandiris sabah wa idza asbahta fala tandiril masa. Ketika Nabi menyebutkan supaya kita memposisikan diri menjadi dua hal tadi, sahabat Ibnu Umar berkata, apabila kalian berada di waktu sore, maka jangan kamu tunda di waktu pagi. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Artinya apabila kita itu punya kesempatan beramal di waktu malam, di waktu sore, jangan ditunda dikerjakan di waktu pagi. Ini maksudnya. Kita punya kemampuan baca Quran di waktu sore. Kita punya kemampuan untuk sedekah di waktu sore. Kita punya kemampuan melakukan kebaikan di waktu sore. Jangan kalian tunda dikerjakan di waktu pagi. Sebaliknya, wa idza asbahta, jika kamu punya peluang melakukan kebaikan di waktu pagi, fala tangdiril masa, jangan kamu tunda untuk kamu kerjakan di waktu sore. Apa rahasianya? Kenapa demikian? Artinya di waktu itu kamu punya, itu peluangmu. Besok bukan lagi peluangmu. Ada peluang berbeda sudah. Waktu berbeda, tuntutan sudah berbeda. Masya Allah. Apa konsekuensinya? Sahabat Ibnu Umar menjelaskan, wa khud min sihatika lima radika. Ambillah waktu sehatmu untuk masa sakitmu. Artinya kalau kamu sempat di waktu sore itu kamu sehat, kamu kuat, kamu mampu, lalu kamu tunda di waktu pagi, apakah di waktu pagi besok kamu tuh masih sehat? Ada jaminankah? Subhanallah. Inilah yang membedakan para ulama dengan orang awam. Para ulama, kenapa? Ini rahasianya mereka. Kenapa para ulama, orang-orang alim, orang-orang yang bertakwa, orang-orang mukmin yang benar imannya tidak pernah menunda-nunda amal? Karena mereka tidak tahu tentang waktu yang akan datang. Berarti kalau katakan pagi tadi kita punya kesempatan, lalu kita tunda. Qadarullah siang ini kita ditimpa sakit. Mungkin sakit secara alami, atau sakit karena kecelakaan, atau kesibukan, sampai sore tiba. Berarti satu peluang yang tadi Allah berikan telah kita lewatkan secara sia-sia. Waktunya mestinya bisa kita lakukan, tapi kita tunda. Akhirnya kita kehilangan amal itu. Kehilangan waktu dan amal yang paling berharga. Begitu pula kata beliau, wa khud min hayatika limautika, manfaatkan masa hidupmu untuk masa matimu. Artinya kalau kamu punya peluang itu berarti kamu masih hidup. Kalau kamu tunda, apakah kamu masih hidup di waktu yang akan datang itu?
Kita gambarkan nanti peluangnya lebih longgar, nanti waktunya lebih luas, nanti kayaknya nggak ada kesibukan, nggak ada pekerjaan. Itu kan pikiran kita. Tapi yang membuat mengatur peristiwa ini Allah. Ini yang kita lupakan. Oleh karena itu mengomentari hadis ini berkata Imam Ibnu Rajab. Apa kata beliau? Hadzal hadis. Hadis yang tadi baru saja kita simak. Nabi mengatakan, jadilah kalian di dunia itu seperti orang yang merantau, dan atau kalian menjadi seperti orang yang sedang melakukan perjalanan. Nanti akan kita terangkan di syarah hadisnya. Imam Ibnu Rajab mengatakan hadal hadis aslun fi qasaril amali fid dunya. Hadis ini merupakan landasan utama, ya, landasan utama untuk memendekkan angan-angan. Hadis ini landasan utama untuk memendekkan angan-angan. Artinya memendekkan angan-angan itu bagaimana? Orang tidak boleh panjang angan-angan. Yang dikatakan angan-angan itu al-amani. Aman itu angan-angan kosong. Panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu bagaimana? Panjang angan-angan itu maknanya adalah di mana seseorang meyakini umurnya masih panjang. Ini namanya panjang angan-angan. Orang meyakini kematian masih jauh. Makanya kenapa kita tunda? Karena kita yakin kita masih hidup di waktu itu. Subhanallah, kelemahan dan sebuah kesalahan. Pertanyaannya, ada jaminankah? Bukankah Allah telah menegaskan di ayat-ayatnya? Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang jiwa pun dengan mengetahui dengan pasti di bumi mana dia akan mengalami kematian. Nabi mengingatkan kepada kita, aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyak olehmu untuk mengingat peristiwa yang merenggut, ya, kelezatan dunia. Mengingat mati, perbanyak mengingat mati. Yang perlu diingat itu apa? Yang perlu diingat dari kematian, satu, kematian itu adalah sebuah kepastian. Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Satu, diingat-ingat, kematian merupakan sebuah kepastian. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, iman atau tidak iman, kematian itu pasti akan datang kepada kita. Diingat ini yang pertama, kematian adalah kepastian. Yang kedua yang perlu kita ingat dari kematian itu bahwa, ya, kematian itu tidak diketahui umur berapa, di tempat mana, kematian macam apa yang akan Allah berikan pada kita. Tidak ada yang tahu. Di mana kita akan mati, kapan kita akan mati, kematian macam apa yang akan kita alami, tidak ada yang mengetahui. Contoh kemarin peristiwa tenggelamnya kapal. Adakah mereka, salah satu mereka akan sadar bahwa itu adalah perjalanan terakhir? Ketika bertemu dengan anaknya lucu-lucunya, sampai ada yang di-share ke grup-grup itu, ternyata ada anaknya yang menghalangi untuk kepergian ayahnya. Ayahnya dikancingi di tempat kamarnya, ya, dilarang keluar, menangis. Padahal nggak siap, nggak biasanya seperti ini. Dia nggak sadar itu adalah hari terakhir dia menengok, melihat wajah anaknya, dan anaknya hari terakhir dia melihat wajah orang tuanya. Tidakkah ini menjadi nasihat bagi kita? Makanya kalimat ini dikuatkan pada diri kita, ya ikhwah. Seperti ibu-ibu keluar pergi meninggalkan rumah, berpamitan dengan suami, atau suami yang keluar rumah berpamitan pada istri, bisa jadi itu merupakan hari terakhir bagi kita melihatnya. Ya, Masya Allah. Ini sehingga yang dikatakan oleh
Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan perkataan Imam Ibnu Rajab ini, jamaah sekalian, apa kata Syekh Utsaimin? Berapa banyak orang yang memakai baju belum sempat melepaskan bajunya, kecuali orang-orang yang memandikan jenazahnya yang melepaskannya. Subhanallah. Berapa banyak orang memakai pakaian belum sempat dia melepaskan bajunya, kecuali orang-orang yang memandikan jenazahnya yang melepaskan. Kenapa? Karena dia belum sempat melepaskan bajunya, kematian telah menimpanya. Dia tidak pernah menyangka baju yang dipilih itu baju yang terakhir dia kenakan. Sudah sedekat inikah kita memahami tentang makna kematian? Ini perlu diingat, kata Nabi. Aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyak kamu mengingat dengan kematian ini. Kematian akan datang kepada kita di waktu, di tempat, dengan jenis kematian yang berbeda-beda. Ada yang mati terbakar, ada yang mati tenggelam, yang gak ditemukan jenazahnya. Ada yang ditemukan cuma sebagian tubuhnya. Ada yang mati terlindas truk, kepalanya, otaknya berhamburan di tengah jalan. Ada yang terlindas kereta api, dagingnya berceceran di sepanjang rel kereta api, sehingga orang-orang mengalami kesulitan ketika memandikan jenazahnya. Ada yang dicincang-cincang keluarganya. Pernahkah orang menyangka dia akan mengalami kematian tersebut? Tidak pernah menyangka. Yang terlindas truk tidak pernah membayangkan kalau kematiannya seperti itu. Yang terlindas rel kereta api tidak pernah bayangin kalau kematiannya seperti itu. Tapi itu terjadi. Ayo ikhwan. Ini yang perlu diingat, kata Nabi. Itu yang perlu diingat. Seperti orang kecelakaan di jalan raya, dia nggak sadar di depan itu ada kematian sedang menantinya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan menemuimu, sekalipun engkau berada di dalam benteng yang sangat kuat. Diingat. Makanya Syekh Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini, Masya Allah, ini kedalaman pemahaman para ulama. Di dalam memahami inilah hakikat kehidupan. Masya Allah. Jadi gak ada keyakinan umur masih panjang. Ya Allah. Nih, makanya tadi ini kelemahan dan kesalahan kita yang harus diperbaiki. Ya, kemudian yang kedua beliau mengatakan, Syekh Utsaimin mengatakan, berapa banyak orang yang tidur dan tidak pernah bangun lagi. Kenapa? Itu tidur yang terakhir. Setelah itu dia telah diambil nyawanya oleh Allah Ta'ala. Ya, makanya dalam sebuah riwayat disebutkan ketika orang berangkat dari tidur, dia berdoa kepada Allah. Apa doa yang kita baca coba? Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan menyebut namamu, ya Allah, kehidupan dan kematian ini ada di tangan. Jadi apapun yang terjadi di waktu tidur kita gak tahu. Dan akankah kita akan bangun besok? Gak ada yang tahu. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika orang tertidur, nyawa diserahkan oleh para malaikat. Nyawa dipegang oleh malaikat. Begitu sudah waktunya mau tidur, malaikat minta izin kepada Allah. Apakah ini dikembalikan rohnya atau tidak? Bagaimana kalau tidak? Berarti malam itu malam terakhir bagi kita. Berarti itu hari terakhir bagi kita. Kalau Allah ternyata mengatakan tidak usah dikembalikan, itu terakhir. Dan kita belum siap-siap untuk menuju berakhirnya umur ini. Kita gak siap-siap. Begitu terbangun, berada di tempat yang sudah berbeda, yang sudah tidak bisa lagi menebus kesalahan-kesalahan yang telah kita tinggalkan. Akankah kita akan bertemu kembali? Sampai beliau yang ketiga memberi contoh, ya, berapa banyak orang yang berpamit pada istrinya, tolong dibuatkan menu, hari ini saya libur di rumah.
tolong buatkan menu kesukaan saya. Istri pun dengan rela mencari masakan, mencari menu yang disukai oleh suaminya. Setelah itu suaminya pamit, saya keluar sebentar untuk mencari kebutuhan. Sebentar saja nanti keluar, saya sebentar lagi pulang, ini libur saya. Istri pun sibuk memasakkan masakan untuk sang suami. Subhanallah, tidaklah suami pergi dari rumah dalam keadaan sehat walafiat dan berpamitan untuk menikmati menu yang disukai. Begitu pulang dia sudah menjadi seorang jenazah. Salah satu tetangga kami, ini pernah terjadi, Masya Allah pernah terjadi. Dan tetangga beda RT ya dengan saya pribadi. Tuh lagi kerja bakti. Saya berangkat taklim menyapa beliau dalam keadaan berkeringat, sehat walafiat. Saya tanya, olahraga Pak? Enggak Pak, ini kerja bakti, bersih-bersih lingkungan ini. Oh Masya Allah, monggo. Berangkat Ustaz, nggih berangkat. Berangkat saya taklim. Pulang dari taklim, di rumah beliau sudah berdiri tenda kematian. La haula wala quwata illa billah. Kita kembali kepada firman Allah Ta'ala, wa ma tadri bi ayyi ardin tamut. Saya tanya ceritanya bagaimana. Beliau meninggal tadi pagi kerja bakti, tadi pagi dia balik sehat. Apa yang terjadi? Kecelakaan? Enggak. Ternyata setelah meneteskan keringat ini, ya, mengeringkan badan, dia sambatan perutnya nggak enak. Pamit sama istrinya, saya tak check up ke dokter. Dia punya dokter khusus ya untuk pribadi yang di rumah sakit. Akhirnya dia datang ke rumah sakit, mau diantar istrinya pun tidak mau. Enggak, sebentar saya, sebentar tok check up, setelah itu pulang katanya. Ya sudah kalau gitu barangkali minta temenin nanti jalan. Enggak usah nanti pulang, habis ini pulang langsung katanya. Begitu sudah berangkat beberapa waktu, ya 1 jam kurang lebih ditunggu kok nggak ada kabar. Ditelepon dari rumah sakit, Bu, minta ya ibu datang ke rumah sakit, bapak ingin ditemani. Istri tidak menyangka kalau suaminya sudah menjadi mayat, meninggal dunia. Masya Allah, akankah kita bertemu kembali? Ini mari kita pegang kalimat ini. 15 hari bulan termulia masih tersisa. Dan 15 hari sudah jelas apa saja yang kita lakukan 15 hari yang lalu, dengan segala bentuk kelebihan dan kekurangannya. Tinggal 15 hari atau mungkin bahkan 14 hari yang masih tersisa. Bulan termulia, amal termulia, ketaatan termulia, dilipat gandakan berlipat-lipat oleh Allah. Tinggal separuh dari bulan ini. Mau kita jadikan apa Ramadan yang tersisa ini? Subhanallah. Oleh karena itu, saya lanjutkan pernyataan Imam Ibnu Rajab. Jadi hadis ini merupakan landasan untuk memendekkan angan-angan. Fa inna mu'min, karena sesungguhnya orang mukmin layam bagi, tidak layak, ya, lahu baginya ayyattakhidad dunya watanan wa maskinan. Tidak layak seorang mukmin menjadikan dunia ini tempat tinggalnya, ya, tempat bermukim untuk selamanya. Tidak layak. Wa yatma'anna fiha, dan dia tentram dengan dunia ini. Tidak layak orang mukmin demikian, ya, menjadikan dunia ini watanan, tempat domisili dan tempat bermukim dia, dan dia tentram di dalamnya. Enggak layak. Walakin yang bagi, akan tetapi seharusnya orang mukmin ini adalah ayyakuna fiha ka'annahu ala janahi safarin. Ya Allah. Jadi seharusnya orang mukmin memperlakukan kehidupan dunia itu ala janahi safarin, seperti orang yang bersiap-siap untuk bepergian.
Karena memang hakikatnya kita akan melakukan kepergian. Kita akan pergi untuk meninggalkan dunia ini. Namun kita akan lupa, pemirsa sekalian. Kita akan lalai. Coba tanya pada diri sendiri, Anda akan pergi meninggalkan dunia ini kapan? Kapan? Sebulan yang akan datang, seminggu yang akan datang, tahun yang akan datang. Ada tanda-tanda orang sakit bukan tanda-tanda kematian. Berapa banyak orang sakit lumpuh total, bahkan akalnya hilang. Akalnya hilang. Bahkan dia sudah gak bisa mengkonsumsi, kecualinya 1-2 saja suapan, tapi gak mati-mati. Kapan kira-kira akan terakhir kita tinggalkan dunia ini? Ini kita lupa lagi. Ayo ikhwah, kita lupa. Ayo ikhwah, kita lupa. Oleh karena itu kita akan meninggalkan, kita akan lakukan sebuah perjalanan panjang nanti. Oleh karena itu mestinya layaknya seorang mukmin itu menjadikan kehidupan dunia itu sebagai bentuk persiapan menuju bepergian, yakni jahazahu lirrahil, menyiapkan perbekalan untuk kepergiannya, apa yang dibutuhkan dalam kepergian ini. Makanya Nabi tadi menyuruh kita untuk memposisikan diri sebagai 2 contoh manusia. Yang pertama, posisikan dirimu sebagai perantau. Kenapa Nabi menyuruh kita untuk memposisikan diri di dunia ini sebagai perantau? Bukan orang yang mukim, tapi perantau. Pertama, kalau kita lihat para perantau, orang-orang yang datang dari jauh ke tempat kita ini, gak ada yang malas-malasan kerja itu. Yang malas itu pribumi. Mereka bekerja siang dan malam, bahkan gelembur. Kenapa? Jauh tempatnya. Itu yang pertama. Mereka bekerja keras karena memang tujuannya untuk itu di dunia ini, untuk menyiapkan bekal kepulangannya. Dan yang kedua, kenapa? Karena para perantau itu hatinya tergantung dengan kampung halaman, bukan tempat perantauannya. Sehingga cita-cita yang ada di dalam benaknya, keinginan yang ada di dalamnya adalah bagaimana di tempat perantauan ini dia nanti mendapatkan bekal untuk ketika pulang ke kampung halamannya, sehingga nanti dia tidak dipaidu sama ahli keluarganya. Kalau tidak bawa bekal, bagaimana kita akan pulang? Orang perantau yang paling bangga ketika pulang adalah ketika menyiapkan perbekalan sebanyak-banyaknya. Begitu pulang dia akan bangga di tengah-tengah kaumnya. Inilah para sahabat, bekerja keras di dunia, membanting tulang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Untuk mendapatkan kebanggaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah yang menjadikan kenapa para sahabat tidak ada yang menunda-nunda, tidak ada yang bermalas-malasan, bahkan tidak bosan di dalam beribadah. Kenapa? Karena ini adalah perbekalan utama. Subhanallah, ya. Adapun kita nanti beristirahat sejenak, kita istirahat. Ada kenikmatan yang besar di sana. Ada kenikmatan besar di sana. Imam Aun bin Abdillah berkata, mari kita simak perkataan beliau. Imam Aun bin Abdillah menyatakan, inna min anfa'i ayyamil mu'min lahu fid dunya ma dhanna annahu la yudrik akhirahu, la yadriku akhirahu. Ya, sesungguhnya hari-hari yang paling bermanfaat bagi seorang mukmin di dunia, saya ulangi, ya, sesungguhnya hari-hari yang paling bermanfaat bagi orang mukmin yang di dunia adalah ketika dia meyakini bahwa dia tidak bisa menjumpai akhir harinya. Contohnya begini,
Apakah orang yang bisa menyaksikan matahari terbit pasti bisa menyaksikan matahari terbenam? Apakah orang yang bisa menyaksikan matahari terbenam pasti bisa menyaksikan matahari terbit? Artinya apa? Banyak sekali di antara kita pagi hari dia masih hidup, sore sudah tidak bisa hidup lagi. Pagi hari dia menyaksikan matahari terbit, sore dia tidak bisa menyaksikan matahari terbenam. Sore dia bisa menyaksikan matahari terbenam, pagi hari dia tidak bisa menyaksikan matahari terbit. Kematian telah mendahuluinya. Kematian telah merenggutnya. Kematian telah memutuskannya dari waktu yang ditujunya. Imam Al-Hasan bercerita, ada 3 ulama berkumpul. Masya Allah, ada 3 ulama berkumpul. Kemudian mereka berkata kepada temannya, apa yang engkau angan-angankan? Kira-kira sekarang kamu berangan-angan tentang apa? Yang ditanya menjawab, sebulan tidak datang kepadaku, melainkan aku menduga bahwa aku akan mati di dalam bulan yang akan datang ini. Yang satu menyatakan, dia menjawab apa? Kemungkinan umurku hanya tinggal 1 bulan. Ya, saya menduga bulan depan saya sudah meninggal. 2 orang ulama yang mendengarkan menjawab, apa ini? Ini termasuk amani. Ini panjang angan-angan namanya. Masya Allah. Ini baru 1 bulan, padahal kita 3 tahun sudah merancang. Ya, ini baru 1 bulan ditegur oleh temannya. Ini termasuk al-amani. Ini angan, panjang angan-angan ini. 1 bulan, Masya Allah. Ayatnya tadi bilang apa? Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun jiwa yang mengetahui di bumi mana dia akan mati dan apa yang akan dia alami hari esok. Nggak ada yang tahu. Kita berangan-angan 1 bulan. Ini ulama ditegur. Yang negur kita yang 5 tahun sudah kita rancang. 5 tahun yang akan datang insya Allah, Masya Allah. 5 tahun, 5 hari yang akan datang belum tentu hidup kita. Inilah yang menyebabkan kenapa kita bersantai-santai sekarang. Ini yang menyebabkan. Lupa, lalai tentang sifat kematian. Maka Nabi mengingatkan apa? Aksiru dzikra hadzimil ladzat. Ada seorang ikhwan aktif ya, dan sering keluar kota karena pelayaran. Saya guyoni, ayo kita datang ke masjid, bantu memakmurkan masjid. Dia bilang, insya Allah nanti kalau sudah ini sudah longgar nanti kalau tahun sekian lagi saya udah pensiun, ini longgar sekali, saya nggak ada aktivitas, saya akan bantu sepenuhnya. Subhanallah. Memang logikanya waktu itu nggak ada kerjaan, sudah pensiun, udah longgar betul. Subhanallah, benar longgar waktunya. Begitu pensiun kena stroke. Itukah waktu yang kita impikan untuk mendalami agama ini? Itukah waktu yang kita impikan untuk memperbagus diri? Itukah waktu yang kita impikan untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya? Itukah waktu yang kita impikan? Menurut kita waktu itu longgar, menurut kita waktu itu lapang, menurut kita waktu itu adalah kesempatan emas. Waktu itu akankah kita akan bertemu kembali? Subhanallah. Ini ya ayol ikhwah. Nah, kemudian yang kedua ditanya, kalau antum bagaimana? Apa yang kau angankan sekarang? Yang kedua lebih kecil lagi. Dia mengatakan, tidaklah datang kepadaku 1 pekan akan datang, ya, melainkan aku menduga kematian akan merenggutku di pekan yang akan datang ini.
Dia menduka lebih kecil lagi. Dia berangan-angan 1 pekan yang akan datang dia masih hidup. 2 ulama tadi berkomentar, ini juga termasuk panjang angan-angan. Subhanallah, ini termasuk panjang angan-angan. Kemudian yang terakhir ditanya, kalau antum bagaimana berangan-angan ini? Ya, kalau antum bagaimana berangan-angan ini? Dia menjawab, tidak ada angan-angan lagi bagiku. Ya, tidak ada lagi angan-angan bagi orang yang jiwanya ada di tangan pihak lain. Nyawa kita di mana? Siapa yang menentukan kematian? Siapa yang mengizinkan kita akan besok menjumpai, bulan depan masih ada, tahun depan masih ada? Siapa yang memberikan jaminan itu? Dan sudah tahukah kita bulan depan itu masih ada? Memprogram sebuah acara tidak dilarang, tapi menetapkannya ini merupakan perkara yang perlu diperbincangkan. Persoalannya apa? Tahukah kematian yang kita hadapi? Nah, jamaah sekalian, inilah yang kita lupakan selama ini. Apa yang pertama? Kita menyangka kehidupan kematian kita yang mengatur dan kita yang menguasai, sehingga enak saja menempatkan waktu. Bulan depan saja, tahun depan saja, sekian saja. Seakan-akan kita yang menguasai dan mengatur kehidupan dan kematian ini. Satu, ini yang kita lupakan. Yang kedua, kita lupa bahwa kehidupan kematian mutlak di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sama sekali tidak tahu kapan, di mana kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kesimpulannya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pelajaran yang paling berharga ini, dari hadis tersebut kira-kira pelajaran apa yang bisa kita petik? Yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala isalil khair li ummatihi. Hadis ini menjelaskan tentang begitu besarnya keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar umatnya senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ini pelajaran pertama dari hadis tersebut. Hadis ini menunjukkan begitu besar keinginan Rasulullah SAW agar umatnya selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang kedua, pelajaran dari hadis ini adalah al-haddu ala zuhdi fid dunya. Hadis ini adalah perintah untuk zuhud di dunia ini. Wal iktisari ala ma la budda min, dan membatasi diri. Perhatikan, membatasi diri dari perkara-perkara yang tidak dibutuhkan. Perhatikan, membatasi diri dari perkara-perkara yang tidak dibutuhkan. Ya, sehingga Nabi memerintahkan kita seperti orang yang orang yang dalam perantauan atau orang yang musafir, orang yang dalam perjalanan. Orang yang berjalanan itu apa, Bu? Orang tidak membekali diri kecuali dengan apa yang dia mampu dia bawa. Coba perhatikan. Kenapa Nabi menyuruh demikian ini? Karena orang dalam perjalanan itu dia tidak akan membekali kecuali apa yang dia kuat untuk membawanya. Dia nggak mungkin membawa sesuatu yang nggak mampu dia bawa. Hidup ini begini. Kalau kita ambil konsep dari Rasulullah ini, ringan, ayo ikhwah. Kenapa demikian? Karena kita seringkali yang menjadikan beban hidup kita ini sangat berat, semrawut, itu ternyata kita ya memang yang membuatnya. Coba kita mengikuti petunjuk Nabi ini. Jadilah kamu hidup seperti orang yang merantau dan orang yang dalam perjalanan. Kita kalau ibu masih ingat dalam perjalanan, ketika kita mau melakukan perjalanan, yang Anda bawa apa? Bapak-bapak ketika safar, yang Anda bawa apa? Apa kompor-kompor jenengan bawa? Anda secukupnya yang dibutuhkan.
sesuai dengan kebutuhan. Kenapa? Karena itu akan membantu kepada Anda meringankan bahan bawaan Anda, meringankan bawaan yang akan Anda bawa. Beban, ketika kita membawa beban-beban yang tidak dibutuhkan, itu akan memberatkan perjalanan Anda dan akan membawa beban yang mempersulit perjalanan Anda dan mengganggu perjalanan Anda. Makanya hidup semrawut, hidup tersendat, hidup tercerai-berai. Kenapa? Seringkali kita melakukan sesuatu yang tidak dibutuhkan dalam hidup. Ini konsep dari Nabi SAW. Ini resep yang paling manjur. Posisikan seperti orang yang, sepertinya apa yang dibutuhkan itu yang memang dibutuhkan saja. Yang dibawa itu yang dibutuhkan. Makanya ketika kita sambil bawa anak-anak kecil itu biasanya maunya itu kan semua permainannya dibawa gitu kan. Ya, anak kecil-kecil kalau diajak pergi itu mobil-mobilannya, robotannya, pedangnya, tembak-tembakannya dibawa semua. Kita tanya, mau apa dipakai ini? Ini gak kita butuhkan dalam perjalanan. Dalam konteks ini kita cerdas. Katanya kenapa sih gak boleh? Ya gak usah, kita kan akan pergi. Artinya apa di sini? Akan harus dibawa seperti ini, yang akan menyulitkan kita, membawa beban-beban kita. Coba kalau pergi itu, apa yang dibutuhkan dalam kepergian itu yang disiapkan? Enteng, ringan, mudah. Dan itu membahagiakan kita dan ketenangan perjalanan kita ini. Kalau bepergian membawa bekal-bekal yang begitu banyak, ini pusing di tengah jalan. Jadi yang membuat Anda pusing dan saya itu beban, yang sebenarnya perlu dipertanyakan, dibutuhkan tidak beban ini. Mudah-mudahan pemirsa bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Nah, ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, al-mu'min fid dunya gharib. Orang mukmin hidup di dunia itu asing. Asing. Kenapa? Dunia ini tempat perantauan. Kampung halaman orang mukmin itu surga. Li'annal jannata hiya mawatinuhul awal. Surga itu ada tempat kita yang pertama kali manusia ditempatkan oleh Allah. Surga tempat pengasingan dan dunia tempat pengasingan. Tapi sekarang justru kita malah betah di dunia ini. Kita jadikan tempat keabadian. Kita bangun istana, kita megahkan kondisi kita, Masya Allah. Kita lupa, kita akan keluar. Kita akan keluar, kita akan tinggalkan, kita akan safar, kita akan pindah. Ya, kita akan pindah, kan kita tinggalkan rumah ini, kita tinggalkan kampung halaman kita ini. Kenapa? Li'annal jannah hiya mawatinul awal. Surga itu tempat tinggal kita yang pertama. Akhrajahu minhu aduwahu. Ya, aduwuhu. Kemudian musuh kita mengeluarkan kita dari surga tersebut, itu musuh kita. Jangan sampai di tempat pengasingan pun kita dikuasai musuh lagi. Kita sudah dikeluarkan dari surga, itu musuh. Berkat kecerdikan dan keuletan musuh, kita dikeluarkan dari surga, ditinggalkan ke dunia. Di dunia masih terjebak lagi. Na'udzubillah min syarri dzalik. Oleh karena itu mari kita jadikan dunia ini sebagai pembekalan untuk menuju kesuksesan kita di dalam akhirat. Pelajaran yang keempat, al-hattu ala ightinamil farsil lil mazidi minat ta'ah. Masya Allah, dianjurkan ightinam untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan dalam rangka untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dianjurkan untuk memanfaatkan waktu dan kesempatan yang emas ini. Untuk apa? Lil mazid, untuk menambah perbekalan kita, untuk menambah perbekalan kita, ya, menambah kekayaan kita di sisi Allah dengan ketaatan kepada Allah. Wa adamu tabaqu fiha
dan dilarang kita berlambat-lambat di dalam ketaatan. Ini pelajaran yang keempat. Makanya nanti kalau antum bepergian ke tempat lain, ketemu sama-sama musafir di sana, itu masya Allah kerja kerasnya luar biasa. Tanya, jenengan kok nggak capek tuh kerja begini, mulai pagi sampai tengah malam balik lagi? Apa jawabnya? Untuk bekal pulang kampung. Gimana kalau tempat jauh, seperti ada teman-teman ikhwan kerja di Saudi itu, sebagai perantau, sebagai pekerja, jual minyak, jual biji-biji, banyak macam jualan. Itu dari mulai pagi sampai jam 1 malam, jam 2 malam baru bangun tidur, baru pulang. Nanti setelah subuh keluar lagi dia, sampai begitu lagi. Saya tanya, kok nggak capek Sam? Ya capek Mas, cuma kan ini kata kebekalan untuk pulang kampung. Bagaimana kalau pergi jauh, lama, kemudian pulang kampung nggak bawa apa-apa? Kita akan dipakai itu. Siapkan pada diri kita yang hari ini menyia-nyiakan waktu, kita akan dipakai itu sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita selama ini di sini kalau pulang tidak membawa apa-apa? Masya Allah. Ini pelajaran yang keempat. Pelajaran yang kelima, al-mubadiratu ila amali kulli syai' fi waqtihi. Ya, al-mubadiratu dianjurkan bersegera untuk melakukan amal-amal di setiap waktu yang sudah ditentukan. Waktunya sedekah, punya waktu sedekah, ada waktu, ada kesempatan, manfaatkan sedekah. Punya waktu untuk baca Quran, gunakan baca Quran. Ya. Untuk membaca riwayat, untuk membaca hadis, gunakan. Waktu diberikan untuk dikerjakan, waktu diberikan untuk diisi, waktu diberikan untuk dijadikan sarana perbekalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran terakhir, as-sihah wal haya. Sehat dan hidup. Fardhatul lil mu'minin, merupakan kesempatan bagi orang mukmin. Sehat dan hidup merupakan kesempatan yang Allah berikan untuk orang mukmin. Yajibu an yastafida minhuma, maka wajib seorang mukmin, harus bagi orang mukmin untuk diagungkan, digunakan dari kedua kesempatan itu bi'amalil khair, dengan melakukan amal-amal yang baik. Karena waktu yang tepat untuk beramal dengan sempurna pada dua kondisi ini, kondisi sehat dan kondisi hidup. Sakit sudah nggak bisa sesempurna kita beribadah. Lihat ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ketika sholat di masjid-masjid dia membawa kursi. Kenapa? Nggak mampu berdiri. Dia tidak mendapatkan waktu istimewa untuk sholat. Waktu istimewa sholat berdiri. Dan dia membaca Al-Quran tidak bisa lagi ketika kesehatan sudah tidak ada. Sujud nggak bisa lagi menikmati sujud. Dia sujud dengan duduk di kursi pula. Dia nggak bisa merasakan nikmatnya meletakkan kening di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang sehat, makanya ketika rukuk, manfaatkan rukuknya dengan sebaik-baiknya, karena waktu sehat. Waktu sehat, Masya Allah. Ini ya, jadi sehat dan hidup merupakan kesempatan bagi orang mukmin dan harus digunakan kedua-duanya ini untuk melakukan amal soleh. La yambagi lahu an yufarritu fihima la yanfa'uh, ya, dan tidak pantas, tidak selayaknya seorang mukmin mengabaikan dua kenikmatan ini, sehat dan hidup, kepada sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ini yang bisa kami sampaikan jamaah sekalian dari materi yang kita bahas pagi ini. Akankah kita akan berjumpa kembali? Maka sisa waktu yang masih ada di bulan Ramadan, kalau umur kita masih menjumpai 1 bulan penuh ini, mudah-mudahan kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk bisa melaksanakan ini dengan sepenuh hati.
Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.